Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan hari ini ya. Kita kembali lagi bertemu di dalam pembelajaran daring kita untuk pembelajaran materi biologi ya. Lanjutan masih membahas terkait substansi materi genetik. Nah, sedikit mereview, mungkin antum semua masih ingat itu ya. Apa yang dimaksud dengan kromosom dan DNA dan gen. Nah, coba direview kembali, apa itu kromosom, apa itu DNA, dan apa itu gen. Oke. Gimana kabarnya semua? Insyaallah selalu sehat ya. Kembali lagi bertemu kita. Jadi, terkait materi ini sedikit Ustadz review ya. Nah, ini kromosom. Jadi kromosom itu sebenarnya tempat terkandungnya materi genetik kita ya. Terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Nah, jadi di dalam kromosom disitulah terdapat DNA, dan di dalam DNA nanti terdapat yang namanya gen. Nah, gen itulah yang mengatur sifat secara genetis seseorang. Walaupun nanti sifat seseorang itu dipengaruhi oleh gen dan dipengaruhi oleh lingkungan. Good. Nah, jadi gen itu terdapat di dalam kromosom. Nah, dari gen itu nanti muncullah sifat-sifat tertentu yang berkaitan dengan makhluk hidup ya. Nah, jadi berdasarkan jenisnya kromosom dibagi menjadi dua, autosom dan gonosom. Apa itu autosom? Ayo yang masih ingat. Ayo. Ya, autosom adalah kromosom tubuh. Kromosom tubuh itu sifatnya diploid, dua pasang. Jadi kalau dibicara dengan autosom, kromosom manusia jumlahnya berapa? Ayo. 46. Good. 46. Kromosom manusia 46 dalam arti ada 23 pasang. Nah, jadi autosom kita ya ada 22 pasang dia. Kalau secara penulisan dia 22 AA. Nah, kenapa A? Dari kata autosom. Ya. Yang satu lagi adalah sepasang kromosom gonosom atau gamet. Nah, kromosom gamet itu XX atau XY. Kalau XX perempuan, kalau XY laki-laki atau jantan ya. Nah, kalau dia sudah tidak berpasangan dalam arti penghitungannya tunggal, maka nanti berjumlah autosom berjumlah 44A. Kenapa? Tadi kan 22 AA, berarti 22 pasang. Maka kalau dia tunggal, maka dikalikan 2. Jadi ada berapa yang tunggal? 44A. Good. Nah, duanya XX atau XY. Good. Nah, di dalam kromosom terdapat DNA. DNA itu terdapat di dalam nukleus tentunya ya. Memiliki double helix, double strand ya. Ikatan rantai berpilin seperti tangga berpilin. Jadi memutar dia. Di mana setiap komponennya DNA terdiri atas gula deoksiribosa. Ingat ya, gula deoksiribosa. Baru basa nitrogennya dibagi menjadi dua, purin dan pirimidin. Purinnya adenin, guanin, dan pirimidinnya sitosin dan timin. Nah, basa nitrogen nanti antara purin dan pirimidin itu saling berpasangan, berikatan. Adenin berpasangan dengan timin. Guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, simbolnya biasanya huruf paling depannya. Jadi kalau adenin simbolnya itu A. Timin simbolnya T, makanya A nanti selalu berikatan dengan T pada DNA. Sedangkan kalau G atau guanin berpasangan dengan sitosin. Good. Sitosin biasanya kalau nggak dibuat S adalah C. Kenapa C? Karena ejaan bahasa Inggrisnya tulisannya side ya, cytosin, CYTOSIN. Oke. Nah, selain tadi gula, kemudian basa nitrogen ada namanya gugus fosfat. Good. Ya, jadi 3 komponen utama itulah penyusun nukleotida namanya. Nukleotida. Jadi nukleotida terdiri atas gula pentosa, basa nitrogen, dan
gugus fosfat. Sedangkan ada nanti nggak pakai gugus fosfat dia, hanya dua, yaitu basa nitrogen dan gula pentosa, disebutlah dia nukleosida. Jadi beda nukleosida dan nukleotida. Nukleosida tanpa gugus fosfat, kalau nukleotida dengan gugus fosfat. Jadi dalam arti nukleosida itu hanya gula pentosa dan basa nitrogen, sedangkan nukleotida gula pentosa, basa nitrogen dan gugus fosfat. Oke. Nah, fungsinya sebagai cetakan dari nanti dalam proses sintesis protein. Nah, replikasi DNA terdiri dari 3 teori ya. Ada konservatif, ada semi konservatif, dan ada dispersif. Perbedaannya apa, Ustaz? Nah, buat antum semua ya. Buat antum semua, coba cek gitu kan. Cek gitu. Adalah tampilan dari konservatif. Itu dalam arti DNA itu kan ada double strand tuh, 2. Ikatannya 2 nih ya, 2 nih, 1 2. Nah, ikatan 2 ini kalau teori konservatif, dua-duanya itu langsung mengcopy 2 dia. Langsung dicetak kopiannya 2 gini. Nah, seperti itu ya. Sedangkan kalau semi konservatif, yang 2 ini diputus dulu nih, dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan barulah masing-masing membentuk pasangannya. Itu semi konservatif. Sedangkan dispersif ini terputus-putus. Nah, kemudian yang terputus-putus tadilah saling melengkapi sehingga jadilah DNA yang utuh. Nah, dalam proses pemutusan dan penyambungan tadi itu melibatkan beberapa enzim. Itulah enzim helikase, polimerase, dan ligase. Helikase itu enzim pengurai, dalam arti pembuka ikatan basa nitrogen. Dia pemutus dia nanti. Polimerase itu enzim pemanjangan yang memanjangkan rantai DNA. Dan ligase itu adalah enzim yang menyambungkan kembali, yang menghubungkan antara basa-basa nitrogen, itu ligase. Jadi ibarat kayak resleting ya. Ketika dia dibuka, ya itu helikase tuh. Tapi ketika ditutup, nah itulah ligase. Polimerase pemanjangan rantainya ya. Nah, jadi rantai DNA disebut juga nanti polipeptida. Poli itu artinya banyak, peptida itu rantai protein. Jadi sebenarnya polipeptida itu adalah rantai panjang DNA itu sendiri gitu ya. Gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Oke, jika ada pertanyaan boleh diajukan ya. Silahkan Japri, insya Allah Ustadz bantu jelaskan. Nah, baru tadi ya, nih ya kromosom ya, ada gen, ada kromosom, ada lokus. Nah, itu istilah-istilah yang wajib antum semua pahami. Gen itu adalah urutan basa nitrogen, Jadi, gen itu dia terdapat di dalam DNA. Di mananya, Ustaz? Nah, gen itu adalah triplet basa nitrogen. Apa lagi itu, Ustaz, triplet? Anda taunya triplex, Ustaz. Nah, triplet itu adalah triplet. Tri itu artinya 3. Plet itu adalah 3 komponen dari basa nitrogen. Insya Allah nanti lebih jelas ya saat sintesis protein. Jadi letak-letak triplet tadi mengatur permunculan dari suatu gen. Nah, letak-letaknya itulah nanti disebutlah dia sebagai lokus dalam suatu kromosom. Oke. Nah, berikutnya ada DNA, ada RNA. Nah, kalau DNA itu tadi kan cetakannya ya. Kalau RNA itu dia membantu proses percetakan, walaupun sebenarnya dia penyampai pesan di situ. Nah, jadi dalam proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino, disitulah disintesis melalui polipeptida dengan bantuan RNA. Nah, sintesis ini melibatkan yang namanya ribosom. Nah, sebelumnya kita lanjut ke situ, harus antum kuasai adalah perbedaan antara DNA dengan RNA. Nah, jadi dihafal ya, diingat. Ciri-ciri RNA yang pertama itu ya, ditemukan di sitoplasma ribosom.
dan nukleus. Sedangkan kalau DNA tadi kan ditemukan di nukleus saja ataupun di mitokondria dan plastida, ya. RNA sitoplasma ada, ribosom ada, nukleus ada. Nah, RNA itu single strand, dalam arti single, hanya rantai tunggal dia. Rantainya tunggal. Kalau DNA tadi rantai ganda dia kan. Kalau RNA rantai tunggal. Komponen gula pentosanya, kalau DNA tadi D, deoksiribosa, kalau RNA R ribosa gula pentosanya. Ingat ya, dicatat baik-baik. Nah, berikutnya basa nitrogen. Kalau purinnya adenin, guanin sama. Tapi kalau pirimidinnya, kalau RNA itu ada sitosin dan urasil. Jadi di RNA nggak ada timin. Yang ada urasil. Yang ada timin itu adalah DNA. Ya. Nah, kemudian kita usah jelasin sedikit. Tetap berikatan. Kalau adenin seharusnya, kalau DNA adenin berikatan dengan timin, A mengikat T, maka kalau di RNA A berikatan dengan U. Karena timin digantikan dengan urasil pada RNA. Sedangkan guanin tetap berikatan dengan sitosin. Oke? Nah, mungkin udah cukup jelas ya. Berikutnya. Nah, baru masing-masing rantai tadi disatukan oleh gugus fosfat. Nah, gugus fosfat inilah nih dia, yang bulat. Ini gula ribosa, gula pentosa segi 5, berarti ini adenin. Kalau adenin pasangannya apa? Iya, urasil. Kalau sitosin pasangannya apa? Guanin. Good. Guanin pasangannya sitosin. Sitosin pasangannya guanin. Urasil pasangannya adenin. Oke, demikian seterusnya. Nah, jadi dalam proses itu nantilah dalam tahap sintesis protein. Terdapat 3 jenis RNA, rRNA, mRNA, dan tRNA. Ketiganya itu memiliki fungsinya masing-masing. Contoh, rRNA, R itu artinya ribosom. Jadi RNA pada ribosom. Ya, fungsinya apa? Sebagai tempat proses sintesis protein. Jadi dia yang membantu di situ. Nah, baru itu ada mRNA. M-nya itu dari kata messenger atau pesan. RNA messenger, penyampai pesan. Nah, bahasa Indonesianya dia RNA duta. Kenapa? Karena dia penyampai pesan dari DNA yang akan menjadi cetakan untuk rantai DNA baru, ya, ke RNA yang akan membawa polipeptida atau membawa proteinnya. Ya, demikian. Jadi makanya dikatakan mRNA, messenger RNA atau RNA duta. Jadi perantara di antara komunikasi inti sel dengan luar sel, dalam arti di dalam satuan sitoplasma dan ribosomnya. Baru ada tRNA. T itu dari kata transport, RNA transport. Transport itu kan artinya angkutan. Berarti RNA transport itu adalah RNA yang mengangkut senyawa asam amino. Pintar. Oke, nah berikutnya kita bahas tahap-tahap sintesis protein. Nah, tahap-tahap sintesis protein dibagi menjadi 2, transkripsi dan translasi. Nah, apa itu transkripsi? Oke, boleh dicatat. Di dalam inti sel terjadi yang namanya penerjemahan DNA. Dalam arti apa? Transkripsi itu seperti pembukaan rantai DNA. Jadi rantai ganda tadi dibuka supaya bisa dikopi oleh RNA. Ya, jadi transkripsi itu sebenarnya adalah pembukaan DNA untuk menghasilkan mRNA sebagai messenger dari nukleus ke luar sel. Ya. Oke, untuk penjelasan kita lihat nih ya, ini transkripsi, ini kan DNA ganda 5335. 5 ke 3 rantai 53, 3 ke 5 rantai 35, berlawanan dia. Nah, nanti promotor nih dia menempel RNA polimerase. Kalau sudah menempel maka itulah menjadi titik awal. Titik awal namanya promoter. Titik awal. Baru dia bergerak dari rantai 5 menuju rantai 3. Jadi bergeraklah ini. Saat dia bergerak, disitulah dicetak. Ya, dibuka RNA tadi dengan enzim helikase, kemudian dicetaklah RNA. Kalau DNA tadi pembukaan itu dari rantai 5 ke 3,
ya, 5/3, maka pencetakan mRNA juga 5/3, dalam arti 3/5. Afwan, pencetakannya tetap 5/3 ya, 5/3. Ya, nih jadi ini dia. Nah, ini inisiasi itu nempelnya promotor, kedua elongasi pemanjangan yaitu diproduksikannya mRNA atau RNA duta. Pemanjangan ini dia, nukleus RNA dikumpulkan ya, dipanjangkan, itu namanya elongasi pemanjangan. Baru masuk ke terminasi. Ketika masuk dia terminator, nah itu pertanda bahwasannya disitulah stop dalam produksi protein atau asam amino, ya. Itu dia. Nah, jadi ini dia bergerak dia ya. Nah, jadi transkripsi itu proses pencetakan mRNA dari DNA template atau DNA cetakan. Nah ya, transkripsi itu pencetakan mRNA. Nah, jadi itulah dia pergerakannya tadi ya. Transkripsi dibagi 2 kan? Tadi ini dibagi 3, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi itu penempelan pertama ya, penempelan pertama ya, sebelum dicetaknya mRNA, baru elongasi pemanjangan mRNA, baru terminasi setelah ditemukan terminator atau dihentikannya lah proses sintesis protein. Oke. Nah, ini dia. Nah, masuk ke translasi. Translasi ini, kalau yang pertama tadi DNA tadi dibuka, baru dikopi lah mRNA. mRNA nanti dibawa menuju sitoplasma. Di sitoplasma banyak terdapat ribosom. Nah, barulah mRNA tadi dicetaklah menjadi senyawa cetakan asam amino. Nah, triplet dari basa nitrogen, nah disebutkan nanti kodon namanya pada mRNA. Jadi kodon dibagi menjadi 2 jenis, ada kodon start, ada kodon stop. Kodon start adalah rantai atau triplet yang kalau terbaca itu menanda bahwa sintesis protein dimulai. Contoh kodon start itu adalah AUG atau adenin, urasil, dan guanin AUG. Ya. Nah, AUG tadi membaca dari mRNA. Ini dia, UAC. Nah, yang dibawa AUG adalah metionin. Nah, protein metionin itulah awal mula dari pemanjangan rantai DNA. Baru berikutnya. Nih, ada 3 wilayah nih. Ya, ini dia. Jadi dia bergeser-geser. Ya. Demikian. Elongasi pada translasi dan terminasi. Elongasi itu pemanjangan ya. Nah, peristiwa pemanjangan itu ya, ini dia, kehadiran amino asil RAT mengikat kodon pada ribosom. Ribosom mengatalis pembentukan ikatan peptida antara sesama asam amino yang baru dengan ujung rantai polipeptida sebelumnya yang terbentuk. Jadi langsung dipanjangkan ya. Gitu. Rantai polipeptidanya. Baru RNAT tadi bergeser ya, dari tengah bergeserlah ke dia ke pinggir ya. Baru digabungkan dan demikian seterusnya. Nah, nanti terminasi ditandai ketika bertemu kodon stop atau ada 3 kodon stop, UAG, UAA, dan UGA. Ya. Kalau sudah terbaca UAG, UAA, dan UGA, maka stop proses sintesis protein. Ya. Demikian. Nah, untuk materi berikutnya ya, kita bahas mungkin sedikit contoh soal ya dari sintesis protein ini. Sekaligus kita bahas bagaimana contoh soal sintesis protein. Jadi buat antum semua agar dipersiapkan, buat catatannya sebaik dan serapi mungkin ya. Jadi untuk hari ini tidak ada tugas pertanyaan, tugas kamu hanya mencatat dan menghafalkan apa yang sudah Ustadz jelaskan. Mungkin itu aja, lebih dan kurang Ustadz mohon maaf ya. Jika ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan lewat WA. Nah, buat antum-antum semua yang sampai sekarang belum mengumpulkan tugas praktek, jangan salahkan Ustadz, karena hari ini adalah deadline pengumpulan nilai, maka nilai prakteknya itu 0.
ya. Berharap bahwasannya untuk nanti persiapan menjelang semester akhir agar hutang-hutangnya itu yang 00 itu agar dipenuhi. Ya, dikerjakan tugasnya. Jangan anggap remeh bentang-bentang daring ya bebas gitu, tidak. Jadi daring sama sekolah biasa itu sama posisinya. Sama-sama kita di situ menuntut tanggung jawab, disiplin untuk belajar. Ya. Gitu. Mungkin itu aja ya yang dapat Ustaz sampaikan. Berikut insya Allah kita akan bahas contoh soalnya ya terkait ini. Oke. Mungkin itu aja. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.